Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia dan nikmat atas segalanya, sehingga kita dapat bertemu lagi atau berjumpa lagi di taklim pagi ini dalam rangka membahas ilmu. Dan tidak lupa pula salawat beriringkan salam kita sampaikan atau kita junjungkan juga kepada baginda kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan beliaulah yang membawa kita dari zaman kejahiliaan hingga zaman yang terang benderang dengan ilmu kita rasakan saat ini. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin di pagi ini ya pembahasan kita itu tentang fadilah sedekah. Ya. Dan di sini akan dijelaskan apa sih keutamaan tentang bersedekah. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita baca dengan doa. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1. Keutamaan menginfakkan harta. Di dalam Al-Kalam Suci Ilahi dan di dalam sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpercaya terdapat dorongan dan keutamaan menginfakkan harta. Dorongan dan pembicaraan tentang masalah tersebut sedemikian banyaknya hingga tak tersebar, hingga tak terbatas. Dengan memperhatikan masalah tersebut, diketahui bahwa harta bukanlah untuk disimpan, tetapi diciptakan untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sedemikian banyaknya penjelasan tentang masalah ini, sehingga mengumpulkan sepeser pun bahkan 1/20-nya saja sulit. Sebagaimana contoh yang bisa saya lakukan dalam risalah ini, saya akan mengemukakan beberapa ayat Al-Quran dan hadis beserta penjelasannya. Ayat-ayat mengenai keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, "Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun." وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kitab ini adalah petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman kepadanya. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan menegakkan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kamu, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka itulah yang berada di atas jalan yang benar dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Keterangannya, dalam ayat ini terdapat beberapa masalah yang perlu direnungkan. Yang pertama, petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah orang-orang yang tidak takut kepada Malik, tidak menganggapnya sebagai Malik dan tidak mengetahuinya penciptanya, tentu tidak akan dapat melihat jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Jalan tersebut hanya dapat dilihat oleh orang yang melihat, sedangkan orang yang tidak memiliki mata sebagai perantaraan untuk melihat tentu tidak akan melihat apa-apa. Begitu juga bagi orang yang dalam hatinya tidak mempunyai rasa takut kepada Malik.
ia tentu tidak akan menghiraukan perintah Malik. Yang kedua, menegakkan salat maksudnya adalah hendaknya kita mengerjakan salat dengan tertib, penuh perhatian dan menjaga adab-adab dan syarat rukunnya. Adapun mengenai masalah salat ini, perincian dan penjelasan sudah dibicarakan dalam risalah Fadilah Salat. Di dalamnya dikutip perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya yang dimaksud menegakkan salat adalah mengerjakan ruku' dan sujud dengan benar, tawajjuh dan salat dikerjakan dengan khusyuk. Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahwa menegakkan salat adalah menjaga waktunya, berwudu dengan sempurna dan ruku' serta sujud dikerjakan dengan benar. Adapun yang ketiga, mencapai falah, keberuntungan adalah sesuatu yang sangat tinggi. Makna falah adalah meliputi kebahagiaan dan kejayaan agama maupun dunia. Imam Raghib radhiyallahu anhu menulis bahwa kejayaan dunia adalah tercapai berbagai kebaikan sehingga menjadikannya kehidupan dunia menjadi baik, yaitu berupa kekayaan dan kemuliaan. Sedangkan kejayaan ukhrawi meliputi yang pertama, satu, kekal yang tidak fana. Dua, kekayaan yang tidak disertai kemiskinan. Yang ketiga, kemuliaan yang di dalamnya tidak ada kehinaan sedikit pun. Yang keempat, ilmu yang tidak disertai kebodohan. Lafaz fala jika diucapkan secara mutlak maka mengandung pengertian keduanya, yakni kejayaan agama dan dunia. Ayat kedua, laisal birra an tuwallu wujuhakum qabla al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wasailina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakah. Bukanlah menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat suatu kebajikan, tetapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan para nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba saya, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dalam ayat ini, setelah menerangkan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang benar dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Keterangannya, Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahwa orang-orang Yahudi selalu sembahyang ke arah barat, sedangkan orang-orang Nasrani ke arah timur. Berkenaan dengan hal ini, ayat di atas diturunkan. Masalah ini juga telah dinukilkan oleh beberapa ulama durusul munfasir. Imam Jasasa radhiyallahu anhu menulis bahwa ayat suci ini berisi bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu ketika mereka menyangkal perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah ke Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini yang menjelaskan bahwa kebajikan itu adalah dengan maksud mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mentaatinya, menghadapkannya wajah ke timur atau ke barat tidaklah mempunyai arti apapun. Memberikan harta karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah hendaknya memberikan harta kepada mereka yang disebut dalam ayat Al-Qur'an karena ingin memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah membelanjakan harta untuk mencari kemasyhuran dan kehormatan, karena dengan niat semacam ini adalah sebagaimana dikatakan dalam pepatah, jika kebaikan rusak, dosa pasti diperoleh. Yakni sudah membelanjakan harta di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan pahala yang diperoleh, tetapi justru dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa dan hartamu. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa dan hartamu. Akan tetapi
amalan hatimu, yaitu apakah niat dan tujuan dalam menginfakkan harta. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, yang paling aku takuti atas dari kalian adalah syirkul asghar, syirik kecil. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, beramal untuk diperlihatkan dalam harta karena riya. Hadis yang membicarakan tentang masalah ini akan dijelaskan kemudian. Terjemahan di atas benar bila ini maksud adalah memberinya karena Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian ulama menerjemahkan dengan senang menyedekahkan harta, yakni hatinya merasa senang menyedekahkan hartanya dan sama sekali tidak mengeluh. Mengapa saya harus bersedekah? Betapa bodohnya saya dengan bersedekah, harta saya jadi berkurang dan sebagainya. Dan kebanyakan ulama menerjemahkan dengan mencintai harta, yakni walaupun ia mencintai harta, ia tetap membelanjakan di tempat orang-orang tersebut. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin sampai di sini aja taklim pagi kita. Ya, semoga apa yang disampaikan menjadikan kita pembelajaran atau menambah wawasan kita akan keutamaannya bersedekah. Mungkin baiklah saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.